Ini pengawas, ini makhluk dari mana ini? Dari Mars kah? Dari Jupiter kah? Coba bisa dijelaskan, Pak Abdul. Terima kasih. Tunggu. Satu pengawas kan tadi 10. Itu standar. Standar Standar untuk pengawas MI. MI, RA dan MI. MI dengan RA. Kalau Sanawi MTS? Ada pengawas di wilayah binaannya sampai 30. 30. Satu pengawas 30. Satu. Jadi pengawas itu bukan alien ya. Biasa. Nah, untuk mengawal surat ini yang merupakan hasil rekomendasi dengan rapat Satgas COVID-19 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulau Mandar dalam mengawal masa pandemi, apalagi kita di tengah level 3 ini Kabupaten Pulau Mandar. Apa yang sudah dilakukan oleh Pok Jawas ini? Ya. Jangan lupa subscribe channel YouTube Kemenak Polman dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Kemenak Polman dimanapun Anda berada, pagi ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial di Media Center Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulau Mandar. Beliau adalah Ketua Kelompok Kerja Pengawas Madrasah yang biasa disebut dengan Pok Jawas Madrasah. Beliau adalah Bapak Afdal Syarif. Kita akan membincang tentang jalan terjal seorang pengawas. Kita sapa narasumber kita yang sudah hadir di studio. Assalamualaikum Pak Afdal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil pengawas atau Pak Afdal? Dipanggil Pak Afdal saja. Dipanggil Pak Afdal. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah, kabar baik. Pak Afdal, pengawas ini kan banyak ya. Pengawas ini jenisnya banyak. Masyarakat kita kan ketika menyebut kata pengawas itu kan di kepalanya banyak. Ada pengawas bangunan, ada juga pengawas bank, bahkan di pesantren itu ada namanya pengawas, ada juga pengawas mudabbir namanya, yang mengatur, mengawasi adik-adik juniornya. Nah, untuk pertanyaan pertama saya Pak Afdal, ini pengawas, ini makhluk dari mana ini? Dari Mars kah? Dari Jupiter kah? Coba bisa dijelaskan Pak Afdal. Terima kasih. Jadi sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang pengawas madrasah, tentu keberadaan pengawas, ya pengawas apapun tentu orientasinya adalah bagaimana agar setiap pelaksanaan dari sebuah program itu bisa terlaksana dengan baik. Saya kira itu fungsi yang paling pertama. Kemudian kalau pengawas madrasah sendiri itu berangkat dari Permenpan tahun 2010 tentang pengangkatan fungsional pengawas yang bertugas melakukan pengawasan akademik dan manajerial. Ya. Di pengawasan akademik sendiri itu punya tugas-tugas, yang pertama melakukan pembinaan guru. Kemudian yang kedua, pemantauan 8 standar nasional pendidikan. Selanjutnya penilaian kinerja guru, penilaian kinerja kepala madrasah, bimblat, dan pembinaan lainnya. Nah, kalau di supervisi atau pengawasan manajerial, orientasinya ke 3 hal. Yang pertama, pembinaan kepala madrasah. Ya, kemudian penilaian kinerja kepala madrasah dan pemantauan 8 standar nasional pendidikan. Pengawas sendiri, kalau kita mau bicara tentang penjaminan mutu pendidikan, maka khusus untuk di pengawas madrasah itu memiliki peran yang sangat penting. Karena kita di Kementerian Agama tidak ada lembaga seperti LPMP yang ada di Diknas. Nah, di madrasah penjaminan mutu pendidikan itu betul-betul diarahkan kepada pertama pengawas madrasah, kemudian kepala madrasah dan guru dalam hal penjaminan mutu pendidikan. Terkait dengan tugas-tugas kepengawasan, ya, tugas-tugas pengawasan itu sudah diatur di dalam berbagai macam regulasi. Ya, tadi saya sampaikan bahwa tugas dan tupoksi pengawas itu adalah pertama pembinaan, kemudian pembimbingan, pemantauan 8 standar nasional pendidikan,
uh, melakukan pelatihan dan bimbingan bagi tenaga pendidik dan tenaga pendidikan, dan penilaian kinerja guru maupun kepala madrasah. Nah, dalam kinerja keseharian pengawas madrasah ya, khusus di beberapa tempat memang di Sulawesi Barat ini ya, itu belum dari sisi kuantitasnya itu masih banyak, kita masih kekurangan pengawas. Di Polman sendiri berapa? Khusus di Pulau Kalimantan sendiri ini alhamdulillah pengawas kita itu sudah sebanyak 25 orang. 25. Ya, 25 orang. Dari pengawasan terhadap berapa madrasah yang? Dari pengawas mulai dari tingkat RA sampai kepada MA itu tercatat 250 lembaga pendidikan. Rasionya kan 250 ya. dibagi dari 25 orang. Nah, Cukup itu? Cukup. Karena yang pertama khusus untuk pengawas RA dan MI itu wilayah binaannya minimal 10. Minimal 10. Oh, cocok. Ya. 250 dibagi 25. Kemudian khusus untuk MTS dan MA minimal madrasah binaannya itu adalah 7. Jadi standarnya ada standar ya. Jadi untuk di Pulau Kalimantan ini terus terang. Tunggu. Satu pengawas kan tadi 10. Itu standar. Standar untuk pengawas MI, RA dan MI. MI dengan RA. Kalau Sanawi MTS dan MA itu 7. MTS dengan MA 7. Ya. Dan itu bisa divariatifkan, misalnya satu pengawas ada di madrasah MI, MTS, MA, atau itu bisa terjadi ketika di kabupaten itu pengawasnya masih kekurangan. Tapi kalau di Polman, khusus untuk di Pulau Kalimantan ini sudah di coupling ya. MTS dengan MA bisa, kemudian MI dengan RA bisa. Selanjutnya dalam pelaksanaan tugas kepengawasan, karena kita di Pulau Kalimantan ini sudah cukup ya. Artinya sudah tersendiri pengawas RA, MI, MTS dan MA dari 250 madrasah yang tercatat sampai hari ini. Berarti ada pengawas kita yang wilayah binaannya lebih dari 10. Berarti masih berpeluang ada pengawas baru? Masih berpeluang bisa ada pengawas baru. Tapi untuk hari ini semua pelaksanaan pengawasan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Dibanding dengan teman-teman yang di kabupaten lain, itu bahkan ada pengawas di Indonesia ini yang wilayah binaannya sampai 30. 30, satu pengawas 30. Itu pun digabung dengan RI sekolah. Oh, digabung dengan sekolah. Artinya sekolah umum, menghandle sekolah guru-guru agama yang ada di sekolah. Nah, itu masih banyak. Alhamdulillah kita di Pulau Kalimantan ini itu sudah cukup. Selanjutnya dalam pelaksanaan tugas keseharian tentu sama, tidak ada bedanya dengan ASN lain. Tetapi khusus untuk kita pengawas itu lebih banyak melakukan pemantauan di satuan pendidikan. Dari wilayah binaan masing-masing. Tunggu. Syarat untuk menjadi pengawas itu harus kan tadi pengawas itu kan guru yang memiliki tugas tertentu. Berarti syarat untuk menjadi seorang pengawas dia harus berprofesi dulu sebagai seorang guru. Iya. Oh begitu. Pertama, untuk diangkat jadi seorang pengawas, kalau di regulasi pengangkatan pengawas yang terakhir ini ada juknis. Ya. Salah satu persyaratannya adalah pertama, untuk diangkat jadi pengawas minimal itu 8 tahun mengajar. 8 tahun mengajar. Seorang guru minimal 8 tahun mengajar. Kemudian kalau dia kepala madrasah minimal 4 tahun menjadi kepala. Oh, dipisah madrasah. Ya. Dan proses pengangkatan pengawas itu diatur. Jadi tidak seperti dia melalui mekanisme yang luar biasa. Penjaringan seperti yang kita lakukan kemarin, penjaringan pengawas sampai kemudian pengawas di Pulau Kalimantan ini berjumlah 25 itu melalui penjaringan yang ketat.
kan fungsinya dia pengawasan. Jangan sampai yang mengawasi lebih tahu Ya. yang diawasi, ya kan begitu. Oleh karena itu, salah satu persyaratannya minimal dia harus golongan 3C. Oh, ada. Artinya pengalamannya dia menjadi guru ketika dia Itu sudah ditempa. itu sudah ditempa sampai golongan 3C. Dan itu seleksinya luar biasa. Pertama, seleksi administrasi yang dilakukan oleh pihak Kanwil. Kemudian seleksi uji kompetensi melalui uji tertulis, wawancara dan persentase makalah. Ketika lulus di situ baru kemudian direkomendasikan untuk mengikuti diklat calon pengawas. Oh, ada diklat khusus. Diklat calon pengawas, diklat fungsional calon pengawas. Selepas dari itu baru kemudian setelah lulus dari diklat calon pengawas, diusulkanlah menjadi pengawas. Jadi luar biasa. Pak Abdal Syarif sendiri Alhamdulillah sudah berapa tahun jadi pengawas? sejak tahun 2016. 2016. Ya. Bapak jadi ketua Pokjawas tahun berapa? Tahun 2008 awal 2019 awal 2019. Setelah kemarin jadi kepala madrasah ya. Menggantikan Pak Manju. Pak Manju yang dulu jadi ketua Pokjawas sekarang jadi kepala seksi penyelenggara haji dan umrah. Iya. Pak Abdul, setelah menjelaskan tentang makhluk pengawas ini, kan kita jadi tahu ini. Iya. Jadi pengawas itu bukan alien ya. Dia sama dengan ASN biasanya, dia punya tugas dan fungsi pengawasan di madrasah. Iya. Bapak Kepala Kantor kita kan pertanggal 30 Juli yang lalu sudah mengeluarkan surat nih kepada seluruh kepala madrasah se-Pulau Limandar, baik di tingkat MI, RA, MTS dan MA, tentang laporan kegiatan daring selama pandemi ini. Begitu juga surat itu menekankan tentang larangan ASN untuk kemudian keluar daerah. Ya, jangan gara-gara sekolah belum bisa tatap muka lalu kemudian ini dimanfaatkan untuk happy-happy. Kira-kira begitu, keluar daerah dan seterusnya. Nah, untuk mengawal surat ini yang merupakan hasil rekomendasi dengan rapat Satgas COVID-19 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulau Limandar dalam mengawal masa pandemi, apalagi kita di tengah level 3 ini Kabupaten Pulau Limandar. Apa yang sudah dilakukan oleh Pokjawas ini? Iya. Pertama, sejak pandemik ini melanda Indonesia sampai ke daerah kita di Pulau Limandar ini sejak bulan Maret tahun 2020 kemudian itu setiap harinya berkembang sampai kemudian keluar surat 30 Juli yang lalu. Pertama, di pengawas melaksanakan tupoksinya kan tentu harus mengikuti regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama terkait dengan pengawasan di masa pandemi. Jadi di kita sudah ada memang petunjuk dan regulasi tentang bagaimana melaksanakan tugas dan tupoksi pengawas di masa pandemi. Karena sering saya sampaikan di rapat koordinasi pengawas bahwa regulasi yang turun terkait dengan pengawalan pelaksanaan pembelajaran di masa COVID ini, salah satu arah tujuannya pertama ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama, kemudian kedua kepada pengawas, dan ketiga kepada guru tentunya. Sejak pandemi tahun 2020, pembelajaran di Pulau Limandar ini 2019 sudah 20. 2020 ya. 2019. 2020. Oh iya. 2020. Itu kan sudah diberlakukan di beberapa tempat pembelajaran lewat daring. Daring. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran daring itu tentu seperti yang kita sampaikan tadi bahwa jangan sampai ini kemudian dimanfaatkan oleh berhappy karena lewat daring memantau lewat daring. Arah pembelajaran daring sesungguhnya tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan. Artinya semua kegiatan harus dilaksanakan terbatas di rumah. Kan tentu salah kalau kemudian kita melaksanakan pembelajaran kemudian melakukan pembelajaran secara daring di tempat-tempat yang jauh. Berarti
sama halnya tidak menjaga standar protokol kesehatan. Ya. Tujuan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama melaksanakan Pergi wisata. ya melaksanakan pembelajaran daring, tujuannya adalah mereka tinggal di rumah untuk melaksanakan pembelajaran itu, di samping melaksanakan tugas dan tupoksinya agar anak-anak tidak berhenti belajar. Dia juga terjaga dari virus ini. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh pengawas Untuk mengawal surat ini? memastikan bahwa Karena surat yang diturunkan oleh Kepala Kantor Kementerian adalah merupakan implementasi dari regulasi-regulasi yang diturunkan oleh Kementerian Agama Pusat. Mulai dari keputusan SKB 4 Menteri ya, dan SKB 4 Menteri terakhir tentang revisi pembelajaran di masa pandemi, ya. Implementasinya adalah bahwa di daerah-daerah yang berdampak COVID agak masih tinggi, kita zona ya, orange, nah kita zona oranye level 3. dan level 3, dan pemerintah kita di sini mulai dari provinsi sampai kabupaten itu instruksinya agar semua pembelajaran dilaksanakan lewat daring. Berdasarkan hal itulah kemudian Meskipun kemarin hampir buka ya. ya hampir ya. Sebelum Ya. lebaran. Nah, ini juga sebenarnya sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang surat itu, saya perlu sampaikan bahwa di Pulau Alimandar ini, ya khusus kita di madrasah, pembelajaran daring itu bisa dilaksanakan sekitar antara 20 sampai 25%. Ya, itu kendalanya di mana? 20 sampai 25%. Artinya mereka yang bisa melaksanakan pembelajaran itu adalah madrasah-madrasah yang berada di daerah-daerah perkotaan, yang memiliki jaringan internet Ya, yang betul. bagus. Nah, itu intinya. Sementara madrasah kita ini banyak, Iya, betul. khusus RA, Di daerah MI, pelosok. di daerah pelosok, Tutar, Bulo, taruhlah Tutar, Bulo, Matangga. Mereka ini kan berdampak. Bagaimana Ya. caranya? Oleh muring karena daring? itu di SKB 4 Menteri itu dijelaskan tentang proses pembelajaran yang bisa dilaksanakan lewat 2 tahapan, yaitu pertama daring dan luring. Oleh karena itu kami di pengawas tentu berharap pertama pembelajaran harus tetap jalan. Ya, harus. Tetap jalan. Oleh karena itu kami menurunkan instrumen pembelajaran di masa pandemi yang bisa mengukur Untuk mengawal surat ini. untuk mengawal suratnya Pak Kepala Kantor Kementerian Agama untuk bisa mengukur seperti apa pelaksanaan pembelajaran di lapangan. Nah, salah satunya adalah format yang kami turunkan itu bagaimana kepala madrasah sebagai tugas pokoknya dalam memantau melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikannya itu betul-betul mampu memantau pergerakan gurunya dalam proses pembelajaran. Artinya guru harus mampu menyampaikan atau memberikan laporan setiap hari kepada kepala madrasah. Ya. Terkait dengan proses kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan, apakah itu daring maupun luring. Ya, apakah itu daring maupun luring. Karena tidak bisa dipungkiri, pembelajaran kita di madrasah ini di daerah-daerah yang tidak terlalu berdampak dengan COVID, berdampak tapi tidak berdampak, mereka melaksanakan pembelajaran dengan inovasi luring. Inovasinya. Ya. Seperti apa itu? Seperti